Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Tutor yang saya hormati. Selamat malam teman-teman saya yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Vivin Safitri dari Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang COVID-19. Virus corona atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit infeksi ini disebut dengan COVID-19. COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir Desember. Ada dugaan bahwa virus ini ditularkan dari hewan ke manusia. Namun kemudian diketahui bahwa virus corona ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Virus corona menyebar sangatlah cepat, hampir semua negara. Hal ini menyebabkan beberapa negara melakukan lockdown dan di Indonesia memerlukan PPKM, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Selain SARS-CoV-2, ada beberapa kelompok coronavirus yaitu SARS dan MERS. Walaupun dari sama-sama kelompok yang sama, namun COVID-19 ini memiliki perbedaan dengan SARS dan MERS, yaitu dari hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Secara umum, ada 3 gejala yang menandakan seseorang itu terinfeksi virus corona. Yang pertama, demam, suhu tubuh di atas 38 derajat. Yang kedua, batuk kering. Yang ketiga, sesak nafas. Ada beberapa gejala yang bisa muncul meskipun lebih jarang. Yang pertama yaitu sakit kepala, diare, mata iritasi, ruam di kulit, hilangnya kemampuan mengenal rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau anosmia. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar dengan penderita COVID-19. Sebagian pasien virus corona akan mengalami penurunan oksigen tanpa ada gejala apapun atau disebut dengan happy hypoxia. Virus corona ini dapat menyebabkan infeksi paru-paru, infeksi sekunder pada organ lain, gagal ginjal, hingga kematian. Seseorang dapat tertular virus corona ini melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet penderita saat penderita itu lagi batuk ataupun bersin. 2. Memegang hidung, mulut tanpa cuci tangan setelah menyentuh benda yang kontak dengan si penderita COVID-19. 3. Yaitu mendekati atau jarak dekat dengan si penderita. Virus corona ini dapat menginfeksi siapa saja, namun akan fatal jika menginfeksi seseorang lanjut usia, ibu hamil, seseorang punya penyakit tertentu, seseorang yang mempunyai daya tahan yang lemah seperti penyakit kanker, dan seseorang perokok. Jika seseorang itu terdiagnosis virus corona, ada pemeriksaan yang akan ia jalani, yaitu seperti rapid test antigen, swab PCR, CT scan, hingga tes darah lengkap. Pada pasien COVID-19 yang mengalami gejala ringan ataupun tanpa gejala, dokter akan menyarankan untuk isolasi di rumah dengan tetap melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran virus corona. Sedangkan untuk pasien yang mengalami gejala berat, dokter akan merujuk pasien itu ke rumah sakit rujukan dengan melakukan beberapa perawatan, yaitu memberikan infus cairan agar tetap terhidrasi, 2. Pemasangan ventilator, 3. Yaitu memberikan obat seperti obat pengencer darah, anti peradangan, dan sebagainya. Saat ini Indonesia telah melakukan vaksinasi COVID-19. Tujuan dari vaksinasi COVID-19 ini adalah membentuk kekebalan terhadap virus. Vaksinasi ini sudah dapat diberikan pada anak usia 6-18 tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui. Untuk seorang yang punya riwayat penyakit tertentu, dapat konsultasi terlebih dahulu kepada dokter sebelum melakukan vaksinasi. Ada beberapa cara pencegahan virus corona yang dapat kita lakukan. Yang pertama, terapkan physical distancing. Kedua, gunakan masker saat bepergian, hindari kerumunan. Ketiga, rutin cuci tangan. Keempat, biasakan kita hidup sehat, kebersihan rumah dan lingkungan. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.